Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Yayasan Indonesia Digital Merdeka. Di podcast Yayasan Indonesia Digital Merdeka kali ini masih bersama saya Arizal Firmansyah. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas atau Pak Dimas. Ya, halo, apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Mas saja ya, biar lebih akrab ya. Ya, Mas Dimas, saya pengen pemirsa mungkin penasaran nih, siapa sih sosok Mas Dimas? Monggo disampaikan Mas Dimas, siapa sih sampean itu? Kalau saya sendiri manusia. Manusia. Kalau nama Dimas Christian Saputra, kalau profesi guru, Mas Rizal. Oh, profesi guru, nggih. Ya, berarti kita sama-sama manusia nih loh Mas. Sama manusia. Jangan-jangan nanti saya bukan manusia nih. Hanya sosok. Suliman. Sampai keliru ngomong siluman Suliman. Iya. Oke. Jadi Mas Dimas ini adalah seorang guru. Guru apa Mas? Kalau di SMA saya guru TIK, kalau di SMK-nya guru TKJ. Wah, komplit berarti ya, guru TIK dan guru TKJ semua komputer ya? Ya, semua komputer. Komputer berarti. Borong semua. Borong semua. Oke. Berarti tentang komputer, enggak jauh beda dengan profesinya Mas Dimas. Saya ingin tahu sedikit aja, kira-kira pengalaman belajar komputer. Nah, kok bisa sampai tertarik di dunia komputer ini? Bisa disampaikan Mas Dimas. Pertama mengenal komputer ini bagaimana? Pertama mengenal komputer itu waktu SD Mas Rizal. Oh iya. Di SD dulu ada les komputer, lah itu saya mulai les komputernya di sekolah. Itu SD sudah ada les komputer ya? Iya, di SD saya itu programnya itu ada les komputer. Mungkin kalau sekarang bisa dimasukkan ke ekskul mungkin. Oh iya. Itu. Nah, situ saya mulai ikut itu kelas 2. Kelas 2 ekskul. Iya, les. Ikut moro terus dari situ saya tertarik. Awalnya memang baru tahu komputer itu di kelas 2 itu waktu ada les itu. Baru tahu komputer, bentuk fisiknya, terus mulai dari komponennya itu apa aja, nama-namanya ya, fungsinya mungkin juga ya. Kalau fungsinya hanya beberapa, hanya komponen yang iya sih, biasa kita pegang itu. Iya, bener. Mouse, keyboard. Sampai nggak sejauh sekarang mungkin ya. Iya. Terus itu waktu les itu yang monitornya monitor tabung. Yang yang terbesar itu ya. Besar itu. Berat ya. Berat sekali. Iya. Tapi dulu saya ngiranya komputernya ternyata barang canggih gitu. Iya. Barang canggih. Akhirnya pingin Mas Rizal. Pingin memiliki sendiri, pingin punya sendiri, pingin di rumah itu punya sendiri. Terus minta ke orang tua, sama orang tua nggak dituruti, akhirnya nangis Mas Rizal. Siapa pokoknya beliin buat belajar di rumah. Mungkin alasan dulu untuk belajar di rumah, akhirnya buat main game lah. Seperti itu. Buat belajar di rumah, akhirnya dituruti atau dibelikan itu kelas 3 SD. Mulai dari situ mulai suka, tertarik lah. Awalnya tertarik dengan komputer, akhirnya SMP itu ada pelajaran komputer juga, TIK SMP. TIK SMP. Nah, itu kalau sekarang diterapkan di SMA. Karena TIK di SMP kalau sekarang kalau nggak salah dihapus Mas Rizal. Di SMA juga dihapus? Di SMP. Di SMP saja ya, SD SMP berarti ya? SMA ada. SMA ada, iya. Kalau nggak ada saya nggak kerja. Iya bener sih, bener juga. Kan guru TIK ya. Bener. Ada nggak kerja? Iya bener. Seperti itu. Iya. Akhirnya dulu itu teman-teman belum ada yang kenal komputer, tapi saya udah tahu sendiri karena di rumah udah biasa operasikan. Nah, terus saya ngerasa paling pintar sendiri. Iya. Sombong, wah gampang, di rumah udah tak pelajari gitu. Akhirnya sombong lah itu. Lulus SMP, saya masuk di SMK. Di SMK itu sama orang tua ditawari cari jurusan yang peluang kerjanya tinggi. Waktu itu otomotif. Atau sekarang TKR. Nah, itu sama orang tua suruh ngambil itu biar kamu lulus meskipun nggak pengen kuliah bisa kerja, buka usaha sendiri. Tapi berhubung saya lebih suka komputer, akhirnya saya ngambil jurusan TKJ-nya itu Mas Rizal. Itu akhirnya kuliah juga komputer juga. Wah luar biasa. Jadi mulai SD sudah mulai mengenal komputer maksud saya. Terus kemudian memiliki. Terus saking sukanya dengan komputer karena sudah memiliki, terbiasa gitu ya kan, terbiasa dengan menggunakan komputer. Terus setiap hari ada komputer di rumah, gitu.
lebih tertarik, terus lebih terbiasa mungkin lebih tepatnya terbiasa. Kemudian sampai SMP. SMP itu bagaimana? Ya semakin serius ya pokoknya. Serius saya apa namanya, kalau waktu SMP dulu kan ada pelajaran TIK, jadi guru TIK-nya ngasih tugas. Di situ untuk tugas buat dikerjakan di rumah. Akhirnya saya ngundang temen lah, ayo garap di rumahku ya wis. Daripada di rumahku ya ono komputer gitu. Iya. Berarti langganan main temen berarti ke rumahnya. Ya pos lah. pos markasnya. Markas teman-teman. Oke. Berarti itu SMP luar biasa, semakin tertarik dan semakin terbiasa dengan komputer. SMK apalagi jurusan TKJ ya. Iya. Sampai akhirnya kuliah juga jurusan komputer ya, Mas? Komputer juga. Berarti linear, berarti sangat lurus sekali caranya. Oke, terus kemudian saya ingin tahu karena sekarang sudah ngajar, ya Mas. Berarti setelah belajar dan mencintai atau menyayangi komputer sampai terbiasa dengan komputer, kemudian akhirnya sampai mengajar di komputer, itu bagaimana Mas proses sampai menerima sampai akhirnya bisa mengajar komputer gitu, mengajar bidang komputer maksudnya. Iya. Kalau prosesnya itu saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan awalnya ya, saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan, Mas Rizal. Nah, sebelum saya ngajar komputer kan saya jadi TU. Itu waktu kuliah semester 3 jadi TU, ditawari sama saudara, ayo bantu di SMA jadi TU gitu. Akhirnya saya terima, ya wes gak apa-apa daripada saya pulang kuliah nganggur kan ya. Akhirnya nambah kesibukan juga. Iya bener. Nah, di situ untuk langsung di semester 7 itu saya ditawari sama kurikulum dan kepala sekolah. Gimana kalau sampean ngajar TIK-nya? TIK, kan sesuai dengan jurusan sampean. Saya jawab ya monggo silakan. Saya bersedia. Akhirnya di situ saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari kuliah, dari sekolah dan di SMK dan di kuliah. Iya. Saya mikirnya daripada nggak disampaikan malah tak simpan sendiri malah lupa. Iya betul. Disampaikan. Akhirnya itu saya ngajar TIK ya. Kalau di SMA TIK-nya ya hanya sebatas pengenalan, terus mulai dari pengenalan hardware, pengenalan softwarenya saja seperti itu. Hanya ya sebatas pengenalan saja, nggak sampai sedetail mulai dari sistem kerja dan lain sebagainya, nggak sampai. Oke. Nah, terus tahun 2022 kemarin itu saya mendaftarkan diri di SMK. Pengajar juga. Sekarang SMK juga nih. SMK. Di SMK-nya jurusan TKJ. Sama dengan waktu zaman belajar dulu ya di SMK TKJ. SMK waktu saya sekolah dulu. Itu saya terapkan tetap saya terapkan mulai dari ilmu dari SMK sampai ilmu dari perguruan tinggi. Saya terapkan karena saya yang saya dapat ilmu ya dari situ, dari sekolah dan dari perguruan tinggi. Betul. Nah, lama-kelamaan saya lihat anak-anak atau murid-murid itu kok pertanyaan kritis pertanyaannya. Pertanyaan kritis saya untuk jaga-jaga biar bisa jawab pertanyaan kritis anak-anak. Saya belajar lagi di sumber-sumber yang lain, misal dari buku, dari internet ataupun dari YouTube. Nah, yang saya bingungkan atau yang saya jadi pertanyaan saya waktu itu awal itu, bagaimana sebuah huruf yang di keyboard waktu dipencet itu muncul di monitor. Nah, saya takutnya siswa juga akan bertanya seperti itu. Bener. Bagaimana bisa muncul huruf Y jika di keyboard kita tekan huruf Y? Dan kenapa setiap tombol keyboard itu berbeda-beda dan munculnya juga berbeda-beda? Sedangkan kabelnya satu. Kabelnya satu ya, bener juga ya. Bener. Kabelnya satu. Nggak mungkin kan Y sendiri. Iya. Banyak kabel nanti. Banyak kabel lagi itu. Yang jadi pertanyaan saya yang saya bingung seperti itu, Mas Rizal. Dan saya takutkan siswa tanya ke saya sebagai guru nggak bisa jawab lah ya. Iya. Lucu, bener. Nah, akhirnya saya belajar, nyari referensi, ternyata nggak dapat. Mungkin dapat hanya sebatas setengah-setengah gitu, Mas. Jadi untuk misalkan dari Google yang dikirim atau yang bahasa komputer itu menggunakan angka biner yaitu 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 saya kalau gambaran orang umum atau orang awam, kalau misalkan Y dipencet berarti komputer ini sudah mengenal huruf Y. Mereka kenalkan hanya 0 dan 1. Nah, binar ya. Kalau Y ini dipencet kok bisa muncul di monitor atau di layar itu Y. Itu gimana?
Masa ya Y jalan atau 0101 jalan gitu, seperti itu kayaknya nggak mungkin. Iya. Akhirnya saya baca dari referensi lagi, di situ banyak referensi yang mengatakan misalkan hard disk itu penyimpanan apa namanya permanen. Iya, benar. Penyimpanan permanen, dan yang disimpan itu apa kita nggak tahu juga. Iya, benar. Kalau misalkan bahasa komputer, saya sangkut pautkan dengan bahasa komputer itu Iya. biner. Iya. Yang masa yang disimpan 0 dan 1. Iya. Masa di hard disk itu ada angka 0 dan 1. Iya, benar. Muter gitu. Bener. Bingung juga, Bener, ya. kita bingungnya seperti itu. Bener. Jangan kan siswa, kita aja bingung kok. Bener. Nah, Iya. karena masih memang awam dan ilmunya juga masih dasar seperti itu maksud saya. Iya. Oke. Kita ngopi dulu kayaknya. Iya. Sampai adem. Oke. Jadi ya saya juga lagi ya. Tiro sama. Jadi ketika belajar komputer itu mulai menemukan banyak sekali pertanyaan ya. Sampai itulah maksudnya. Iya. Sampai di tingkat mengajar itu karena ingin menjawab pertanyaan siswa yang sifatnya lebih kompleks ya atau lebih rumit ya. Iya. Lebih rumit. Artinya akhirnya timbul rasa penasaran dan ingin terus belajar kan gitu. Iya. Untuk belajar. Terus mengenai pembelajaran yang sifatnya tadi itu Mas, yang bagaimana alur komputer itu bekerja, itu menurut Saman penting nggak itu? Kalau menurut saya sangat penting Mas Rizal. Sangat penting. Soalnya ya apa ya, kita hanya bisa mengoperasikan, tapi kita nggak tahu cara kerja komputer itu kan juga aneh juga. Pengalaman Mas Rizal. Ini teman saya yang biasa pegang software atau biasanya anak desain grafis. Anak desain grafis itu pandai untuk pengoperasian komputer secara software. Betul. Nah, itu. Waktu itu teman saya ini kerja terus di tengah pekerjaan komputernya trouble. Ya. Sekarang anak desain grafis, anak komputer seenggaknya harus memahami alat yang dia gunakan. Oh iya, betul juga. Nah, di situ ternyata dia masih bingung yang rusak apa ini. Bisa hang atau bisa mati, ini yang rusak apa? Akhirnya anaknya bingung nyari tukang reparasi atau teknisi komputer. Dari situ harusnya kan kamu yang sebagai pengoperasi atau user dari sebuah komputer harusnya juga memahami perangkat keras ataupun troubleshootingnya itu sendiri. Betul. Sekarang bisa pengoperasian, tapi untuk servis atau lain sebagainya kita lari ke orang lain. Iya. Kan lucu ya juga ya. Lucu juga. Karena mungkin yang dasar lah Mas, katakanlah yang dasar aja. Jadi kayak penanganan dasar misalnya cara menangani hang atau kalau terjadi macet atau bagaimana, itu penanganan pertama istilahnya itu ya. Kalau misalnya kita tidak sampai ke sangat dalam mungkin karena kita bukan bidangnya, oke lah gitu ya. Tapi penanganan pertama kayak istilahnya P3K ya. Kalau orang kecelakaan P3K itu kan harusnya minimal kita ngerti. Makanya kita harus paham tentang fundamental komputer. Kalau syukur-syukur kalau bisa nyervis secara total, wah luar biasa berarti kan. Luar biasa. Jadi bisa katakanlah bisa mengoperasikan, bisa menservis dan bisa memelihara atau merawat dengan baik kan gitu. Jadi tahu trik-triknya merawat dengan baik. Yeah. Oke, jadi pengalamannya itu ya Mas ya. Yeah. Kalau menurut Saman pentingnya kita belajar fundamental atau dasar hardware ya. Hardware, ya. Khususnya itu. Hardware, karena itu tidak bisa kita lepaskan ya. Iya, nggak bisa. Karena kita menggunakan juga. Kalau salah penanganan juga akan cepat rusak gitu ya. Bener. Oke. Ya soalnya gini Mas Rizal, kalau kita juga kan kerjanya juga kita menggunakan hardware ya, meskipun kita pandai untuk di software, tapi kan untuk penumpang utama atau dasarnya itu tetap hardware. Misalkan hardware atau contohnya aja hard disk atau memori utama itu rusak, otomatis kita nggak bisa kerja. Iya. Ya, kalau misalkan orang itu udah besar, misalkan perusahaannya besar, ya kita langsung beli hard disk atau memori utama untuk digantikan biar kita bisa lanjut kerja. Tapi data iya betul juga. Datanya gimana? Cara kita mindah datanya gimana? Yang tahu itu ya orang hardware. Betul. Endingnya orang hardware yang tahu. Betul. Yang memang kita harus pelajari itu dasarnya. Hardware dulu, karena hardware itu pondasi berarti ya. Pondasi. Betul luar biasa.
Berarti itu alasan dan mengapa kita harus belajar fundamental komputer terjawab sudah. Iya. Sekarang kalau misalnya belajar hardware Mas, yang menurut sampean yang menjadi referensi yang tepat itu yang bagaimana menurut sampean contohnya? Nah, contohnya, kalau referensi untuk belajar hardware, kita harus tahu Mas Rizal apa namanya dari sistem kerja, mulai dari nama hardware, fungsi sampai sistem kerjanya. Iya, iya. Rata-rata di internet itu hanya memberikan nama perangkat itu Perangkat, sama fungsi. fungsinya saja. Oh, iya, iya. Nah, untuk sistem kerjanya itu nggak ada. Hmm. Nah, di situ saya apa namanya nyari referensi itu ada sebuah buku, dapat sebuah buku referensi itu menjelaskan sampai sistem kerjanya. Oh, nggih. Tapi ya memang bukunya tidak terjual bebas juga. Oh, harus pesan juga. Harus pesen ya. Oke, berarti referensi ada banyak. Bisa kalau saya sih ya, saya biasanya dulu pernah dapat pengalaman karena saya dulu juga SMK Mas, cuman SMK saya masih elektronika waktu itu. Jadi saya kemudian punya keinginan untuk apa namanya PSG ya PKL di sebuah tempat yang sedikit bisa dikatakan bukan sedikit ya, lebih maju lah dari yang lain. Jadi saya minta di tempat komputer, akhirnya keturutan jurusan elektronika PSG-nya di tempat komputer. Ya, akhirnya ketemu Eyang Blangkon ceritanya. Jadi di Eyang Blangkon, iya, waktu pertama ketemu di Eyang Blangkon itu, kemudian saya akhirnya mengenal tentang banyak hal tentang komputer, meskipun hanya waktu itu hanya megang katakanlah membersihkan dan apa, terus kemudian sedikit dengar, oh ternyata komputer seperti ini. Dan referensi pertama saya belajar komputer memang beliau, Pak Eyang Blangkon, termasuk dari beberapa kawan-kawan ya, yang maksudnya yang pertama yang paling mendasar yang fundamental beliau. Akhirnya dikasih tahu juga, belajarnya dari mana ya yang kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya kita nganggur-nganggur, belum ada YouTube, belum ada ini ya. Oh dari apa website Intel, saya coba belajar bahasa Inggris semua Mas. Bahasa Inggris, itu yang bikin saya waduh down. Akhirnya kembali lagi ke Eyang Blangkon yang beliau menyampaikan dengan analogi bahasa Jawa, bahkan bahasa Jawa bahasa Indonesia. Saya akhirnya tertarik hingga sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya dan kita bisa membuat channel namanya Belajar Komputer dan IT Yayasan IDM gitu ya. Jadi di YouTube. Yaitu kebetulan yayasan yang kami dirikan, dan kita sama-sama membuat untuk channel itu biar bermanfaat untuk orang-orang yang sama dengan saya dulu. Jadi kita yang mungkin kalau Masnya bisa belajar buku ya, karena mungkin sudah terbiasa dari perguruan tinggi dan sebagainya yang harus baca buku ya. Saya juga sempat Mas, saya sempat di perguruan tinggi sempat, tapi memang tidak lulus ya. Jangan ditiru ya. Karena memang keadaan ekonomi dan sebagainya itu. Terus kemudian akhirnya lebih suka dengan YouTube, dengan sekarang YouTube ya. Kalau waktu itu dengan video dan langsung ketemu. Akhirnya saya semakin senang sekarang belajar komputer dengan yang fundamental itu dari channel YouTube itu, karena ketemu langsung dengan Eyang Blangkon. Gitu. Itu cerita dari kita masing-masing. Kalau menurut Mas sendiri tentang channel kita itu bagaimana Mas? Tentang channel yang sudah kita dirikan. Pernah nonton kan ya pasti? Sudah. Bagaimana masukan Mas? Ada kritik dan saran? Kalau isi dari channel itu sebenarnya yang saya cari atau yang kebanyakan guru cari sebenarnya materi yang didapat dari channel itu ya. Channel itu yang dicari itu sebenarnya materi yang ada di channel itu Mas Rizal. Tapi mungkin ada beberapa guru yang tidak tidak paham atau belum tahu untuk channel itu. Kalau saya pribadi itu channelnya bagus dan materinya itu yang saya cari sebenarnya Mas. Oke. Berarti kita sama-sama istilahnya petualang istilahnya ya. Petualang kemudian ketemu dengan sebuah padepokan ya. Yang dimana kita ketemu dengan mendapatkan ilmu yang sama gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti alhamdulillah kita bisa bertemu di sini Mas Dimas, dan mungkin itu ya, atau mungkin ada kesimpulan yang bisa kita garis bawahi. Kesimpulannya sebenarnya dasar dari semua ilmu komputer atau dasar dari semua ilmu komputer tuh, meskipun itu ilmu desain grafis atau lain sebagainya, kita sebutkan aja desain grafis
ada pemrograman, Pemrograman. ada apa? Apalagi ya, animasi, jaringan animasi, ya, terus terus itu dasarnya itu ada di hardware, Mas. oh, Sekarang kita bisa semua pengoperasiannya mulai dari desain grafis, pemrograman dan lain sebagainya. Tapi hardware kita nggak bisa Lemah. atau lemah, itu ya kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. betul. Contohnya kayak teman saya tadi, Betul. anaknya desain grafis, waktu komputernya rusak masih lari ke Reparasi. itu. Atau misalnya kita animasi, pengen komputer kita speknya spek yang lebih tinggi, terus ganti peripheralnya, katakanlah peripheral VGA atau apa, RAM atau apa, kompatibilitasnya atau kecocokannya gitu ya, itu kan perlu kita pelajari juga ya. Seperti itu. Ya, kita misalkan mau ganti apa namanya VGA, tapi kita beli yang mahal, tapi ternyata tidak kompatibel dengan komputer yang kita punya. Betul. Akhirnya nganggur kan. Nganggur, Kita betul. jual lagi. Betul. Nah, Nah, dasar itu, Mas. ya, jadi harus dasar dan fundamental yang harus kita pelajari sebelum kita ke yang tingkat yang lebih tinggi, yang lebih lanjut. Kalau tiba-tiba kita belajar yang lebih lanjut dulu, terus kemudian dasarnya nggak dikuasai, nanti kan lemah, Mas ya. Iya. Kita bisa kalau menemukan kerusakan atau apa, penanganan pertamanya juga nggak bisa gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Siap. Atau Pak Dimas, waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Iya, siap. Nanti di lain podcast dengan tema dan pembicaraan yang berbeda, kesempatan yang berbeda ya. Oke, akhir kata saya Rizal Firmansyah. Saya Dimas Christian Saputra. Ya, pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.